Allah Ta'ala fi surah Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat 24. Anak-anak bapak, anak-anak ustaz yang mencatat, boleh dimulai dulu surah Al-Anfal, surah ke-28 ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wahai orang-orang yang mengimani Allah, istajibu lillahi walir rasuli, penuhilah segera panggilan Allah dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'akum lima yuhyikum, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajakmu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan untukmu, termasuk sesuatu yang memberikan keselamatan untukmu. Wa'lamu, dan ketahuilah wahai kaum mukmin, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, sesungguhnya Allah mengawasi hati setiap orang. Wa annallah wa'lamu annallaha yahulu mal'u, sesungguhnya Allah mengawasi hati setiap orang. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya ketahuilah wahai kaum mukmin, sesungguhnya engkau pasti dikumpulkan kembali menghadap Allah. Surah Al-Anfal ayat 24. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru yang hadir, para pemuda dan anak-anak kami, tentunya remaja yang berbahagia, insyaallah. Rasulullah itu mengajak kita, kata Allah, kepada sesuatu yang memberikan kehidupan untuk kita. Ibu bapak, kalau majak orang tua kecil biko pa ibu pe namuah pe jombo kama paguno untuk hidup engkau. Biasanya pak ibu, kalau orang akal sehat mandanga sesuatu paguno untuk hidupnya, kalau lai sehat akalnya, sehat hatinya, pasti dia mau. Jadi dalam surah Al-Anfal ayat 24 itu Allah tidak menyebut apabila Nabi mengajakmu kepada Islam, kan tidak disebut Islam di situ, tidak disebut solat di situ, tidak disebut haji. Seluruh itu disebut Allah lima yuhyikum, sesuatu yang memberikan kehidupan kepadamu. Apa saja yang diwasiatkan Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, pasti untuk memberikan keselamatan, memberikan kehidupan kepada kita. Waktu pendek malam ini bapak ibu, dari sekian ribu hadis Nabi, saya ambil satu saja. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi. Pernah datang seorang laki-laki menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, beri aku wasiat jalan untuk keselamatan, ringkaskan kepadaku ya Rasulullah. Nah, bapak ibu, anak-anak ustaz, ikut pokok kaji malam kini. Jangan panjang-panjang ya Rasulullah, ringkaskan dengan pendek, yang apabila ku tunaikan itu jalan bagiku untuk mendapatkan keselamatan.
Kata Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku dengan ringkas jalan agar aku bisa selamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi menjawab, pertama, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Catat anak-anak Ustaz. Kata Nabi, jalan untuk keselamatan, apabila engkau berdiri untuk solat, maka lakukanlah solat itu seakan-akan itu solat penghabisan, solat wada', solat terakhir. Lihat do Rasul tu dah Bapak Ibu sebentar ke waktu sembahyang solat Isya. Ma tahu solat Isya dan sebentar ko adalah solat terakhir kita. Kenapa Nabi, Bapak-bapak, Ibu-ibu menganjurkan apabila engkau berdiri untuk solat, mengerjakan solat, maka jadikanlah dalam perasaanmu, mana tahu seakan-akan ini solat terakhirku ya Allah. Fasalli salata muwaddi'. Maka lakukanlah solat itu seakan-akan itu solat terakhir. Ternyata Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemuda, ini adalah jalan agar kita khusyuk dalam solat. Kalau bertanya Bapak Ibu, apa itu khusyuk? Kalau Bapak Ibu menjawab khusyuk itu indak takona ci Allah saja dalam solat, nak takana nak kunci hilang tadi di ma, nak takana. Bertanya Bapak Ibu, lah berapa puluh tahun Ibu solat, li bisa khusyuk serupa itu? Ibu, Bapak, nak takona ci Allah saja. Di ma piti tadi disuruhan tu Bu puak solat. Seri rakaat kedua takana ne yo wala tak di bawah tadi tu. Li mungkin Bapak Ibu tak pernah itu alami. Ternyata Bapak Ibu, yang khusyuk itu bukan itu. Solat yang khusyuk itu disebut Allah dalam surah Al-Baqarah, surah kedua. Catat anak-anak. Apa itu solat khusyuk? Disebut Allah dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 45 sampai 46. Ayat berapa? 45 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong engkau kepada Allah itu dengan sikap sabar. Tahan diri. Mohon kepada Allah agar Allah tolong kita dan mampukan kita untuk sabar. Was-salah, dan dengan mengerjakan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sungguh solat itu amat berat. Tak ada nikmatnya kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau bagi orang yang tak khusyuk Bapak Ibu, solat 4 rakaat itu lama Pak, malam bertele-tele Pak. Ya. Kian kamari pangananya Bapak Ibu. Mengbarek kata Allah, kecuali untuk orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Ayat 45 surah Al-Baqarah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin mereka pasti bertemu dengan Allah dan sungguh mereka akan kembali kepada Allah. Bapak-bapak, Ibu, yakin kita pasti mati? Yakin kita pasti bertemu dengan Allah? Bawakan keyakinan itu saat solat. Itulah solat orang yang khusyuk. Kalau berpuluh tahun kita lakukan itu Bapak Ibu, andaikan Allah beri kita kesempatan hidup sebentar lagi, kita tunaikan solat tarawih. Mana tahu ya Allah, ini adalah solat malamku yang terakhir di bulan Ramadan ini. Dan kita yakin pasti bertemu dengan Allah. Kematian itu pasti. Maka dalam surah Al-Hijr ayat terakhir itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
Allah perintahkan kita mencintai Allah itu, mentaati Allah itu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Kematian. Bapak Ibu, kalau berulang-ulang kali yang seperti ini wak kerajuan Bapak Ibu, yang akan ada pengaruh dalam hidup kita. Nyala di hati kita itu Bapak Ibu yang namanya ihsan. Apa namanya Bu? Ihsan. Datang malaikat Jibril berwujud laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beradu lututnya dengan lutut Nabi, dilihat oleh para sahabat dan sahabat tidak mengenal siapa laki-laki ini. Setelah laki-laki itu bertanya, yang tidak lain malaikat Jibril menanyai kepada Nabi apa itu Islam, apa itu iman. Ketika ditanya apa itu Islam, Nabi jawab dengan rukun Islam yang 5. Saat ditanyai Rasulullah dengan rukun iman, Nabi jawab dengan rukun iman yang 6. Beliau malaikat Jibril yang berwujud laki-laki tadi, Bapak Ibu, bertanya kepada Rasulullah, akhbirni ma huwal ihsan. Beritahu aku ya Rasulullah, apa itu ihsan? Jawab Nabi, Ibu, Bapak Ibu lalamu tahu, lalamu maklum, lalamu ingat hadis ko? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah. Bisa kita melihat Allah di dunia? Belum. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau belum bisa melihat Allah, maka sungguh Allah itu melihatmu. Menyadari, meyakini kita dalam pandangan Allah, itu ihsan. Beberapa hari yang lalu, pekan lalu, di sebuah negari di Kabupaten Agam, nak musabih, nama kampung, semua orang lah tahu, tatangkoklah seorang datuk bazina, Pak. Waktu orang sedang sembahyang tarawih, nyuintai dua orang, Pak, nyubuntuti dek pemuda, terpergok di sebuah pondok di tepi sawah. Awak datuk, konon kabarnya juga punya jabatan di Jakarta, seorang pegawai negeri. Pulang kampung, pai mengumuman kampung. Dan nolok nak. Ba mako kare soro mubu. Ibu sontago agak kesal menangado datuk kerja itu nak. Ya Bu. Mengalir ke hati Bu. Badai karya seorang bu, ambo nak ngomongin apa-apa ibu-ibu yang ada di masjid lima suku ndak. Sebegitu tersentak awak Bapak Ibu terhormat, tungkek membawa rabah. Dan awak mohon kepada Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah, mampukan aku ya Allah untuk bisa mendapatkan ihsan. Tolong anak-anakku ya Allah. Dan ihsan tu Bapak Ibu kecik Nabi tadi, engkau menyembah Allah tu seakan engkau melihat Allah. Awak belum bisa melihat Allah di dunia Bapak Ibu. Kalau belum bisa engkau melihat Allah, sungguh Allah itu melihatmu. Itu yang ihsan. Kalau itu tertanam Bapak Ibu, tak perlu masjid kau pakai CCTV dah. Mam, ada pakai CCTV masjid Bapak Imam? Di Payakumbuh Bapak Ibu, rato-rato masjid pakai CCTV. Madok ke kota infak saja Pak. Mereka madok kota infak. Di dunia gue ibu CCTV yang tak boleh dipasang di toiletnya Pak. Itu tak boleh pasang dah Pak. Bama kau madok ke kota infak Pak. Kota infak pakai kaco. Dari luar nampak kereta sirah-sirah. Kereta hijau-hijau. Banyak bau buat. Aku awak litak anak minta susu, kerajo nak do. Apa ngana? Kenapa? Yang mati Bapak Ibu. Yang mati itu ihsan. Awak dalam keadaan Bapak Ibu berada dalam TV gadang Allah Ibu. Ibu-ibu kini kalau ada kamera mau diikut ibu ambo soroan kamak yang sudik itu pasti amak nama lalu. Mau diikut kamera tu ibu kecik kawan ibu, jago-jago kamera dua kamera tu. Tu anggota DPR kadang-kadang Pak Ibu semua ikutnya lo Pak. Kadangnya nak sadar kamera madok kinyo Pak.
Inyo sadarlah sudah keluar di kamera. Cuba kalau nyo sadar Bapak Intan sedang nyo lalok tu Pak. Manangih nyo sedang sidang Pak, pi keluar mata dari muncungnya Pak. Madok kamera ke nyo tu Pak. Maukah dia tidur saat sidang? Tidak. Maka kamera Allah Bapak Ibu, Allah itu suhu dan menyaksikan alaikum perbuatanmu. Malu Pak, sedang seorang pun Bapak-Bapak yang terhormat, wak cari som untuk mandi, anak-anak ustaz, kalian mandi di pincuran, termasuk di kamar mandi, pakai kain basahan. Pakai kain basahan. Ndak. Tanyakan ke Pak awak biko, biar wak kain basahan Pak. Jangan mandi goreng yo. Baraja wak malu wak di hadapan Allah. Ibu bapak kita buka baju kita, salin baju Pak, kalau wak baca bismillahilladzi la ilaha illahu, syaitan tidak bisa melihat aurat kita. Apa baca nak? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, syaitan tidak bisa melihat aurat kita. Makanya bapak-bapak ibu, untuk menanamkan ihsan itu salah satu jalannya adalah khusyuk dalam solat. Dan untuk menanamkan khusyuk itu, tanamkanlah keyakinan bahwa kita pasti berjumpa dengan Allah. Mana tahu saat solat kita dijemput oleh Allah, dan mana tahu inilah solat terakhir kita. Makanya kata Rasulullah, jika engkau ingin selamat dalam hidup, dari mana mulai dulu Pak Ibu? Pelok dari solat. Baca Roma melok solatnya. Jika engkau berdiri untuk solat, maka engkau jadikanlah seakan-akan itu solat terakhirmu. Satu. Yang kedua, ini ada 3 wasiat Nabi. Yang kedua kata Rasulullah kepada sahabat tadi, wala takallam bikalami ta'taziru minhu ghada. Kalau engkau ingin selamat, jangan engkau mengucapkan suatu ucapan yang membuat engkau minta maaf setelah engkau berucap itu. Jangan engkau mengucapkan suatu ucapan, jangan engkau mengucapkan suatu perkataan yang engkau minta maaf besok harinya. Aku Bapak Ibu, adonan kedua jalan keselamatan menjaga kedua lidah. Bapak Ibu buka surah Al-Baqarah ayat 83 Pak. Sebelum Allah perintahkan solat, sebelum Allah perintahkan membayar zakat, dalam surah Al-Baqarah ayat 83 itu, ayat yang Allah perintahkan dulu kepada kita, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kepada manusia itu perkataan yang husna, perkataan yang baik. Bila perkataanku baik Bapak-bapak Ibu, baik cara menyampaikan, baik ayat yang disampaikan, baik kutiko menyampaikan, baik kasih awak menyampaikan. Kutikonyo dicaliak lai topek atau indak, nanti kecean lai topek atau indak. Sadonyo harus baik. Kau jangan sampai apa-apa ibu undang ambo je imam, ustaz, imam bawa saya Irwandi Nasir ke rumah babuko. Iyo, lah sudah bu, lah makan ambo ti ibu lambek-lambek mengecek. Deh ustaz, sagalo maha kini ustaznya. Lado maha, taruang maha, minyak maha. Nan ibu kecean baik, tetapi kutikonyo ibu mengecek nak baik. Ibu kalau pak kalau serupa itu wak bundang diundang orang makan ke rumah, ibu wak kamu suaknya si segala maha kini paknya. Bagat ya pak. Tak kalau ibu pergi ke dapur, macam mana? Bawa sikit ustaz. Bu ambo kanyang bu dalam hati bu lah kanyang bu je kecek bu. Karena itu pak ibu, jalan kedua yang harus kita ikhtiarkan adalah menjaga lidah. Banyak ayat dalam Quran Bapak Ibu tentang itu. Satu di antaranya tambahannya, Bapak Ibu anak-anak ustaz buka surah Al-Isra. Perintah Allah dalam surah Al-Isra ayat 53. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan wahai Rasulullah kepada hamba-hambaku itu, berucaplah, berkatalah perkataan yang ahsan, yang terbaik. Cara menyampaikannya, pilihan kata. Wajar kata orang Minang Bapak Ibu terhormat, bajalan di ujung karih, bakato di ujung lidah. Ko kiro-kiro kato nani koko ba ako.
Sebab kata Allah dalam ayat lanjutannya dalam surah Al-Isra ayat 53 ini, innasyaitana yanza'u bainahum. Ya, sesungguhnya syaitan itu menimbulkan konflik. Bapak Ibu buka surah Al-Isra itu, setan itu menimbulkan konflik, membuat orang bertikai oleh gara-gara lidah. You tunggu-tunggu di setan, Pak. Kadang-kadang Bapak Ibu dalam keadaan kesal, kita tidak bisa mengendalikan kata yang sepatah itu. Ambo menghadapi keadaan-keadaan jemaah Bapak Ibu, ya, ada yang alun sabara lai, ya, berumah tangga lama Bapak Ibu, batu kata Allah, inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan itu memunculkan konflik di antara kamu berawal dari lidah. Dek karena baru-baru berumah tangga, sehingga lakinya minta segalanya bininya membien, tetalu bini membien, baju bini mencucian segala macamnya. Bini, kau Bapak Ibu mungkin dek latih kerajo, kesal, ambo buat karateh secari karateh dia teh kuali, ambo ndak budak-budak doh carian so ambo langsung jatuh talak, Pak. Tu dek karena ndak bisa mengendalikan lidah. Makanya kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 53, katakan ya Rasulullah kepada hamba-hambaku itu, yaqulu lillati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum. Ucapkanlah perkataan yang baik, sesungguhnya syaitan menimbulkan perpecahan, menimbulkan kebencian di antara sesama kamu dengan mencari celah melalui lidahmu. Mbak yakin ibu si koko nak ada yang pernah sakit hati dek kerana lidah orang tu. Insya-Allah. Ya ndak ada bu ya. Ada atau tidak? Badan tok so ibu, ya ada ndak? Mana padiah you padiah bu dak? Ya. Taguriah-guriah bu nak. Apalagi kanak. Makanya buka surah Ali Imran ayat 159. Ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Ya Rasulullah, dengan rahmat Allah engkau berlemah lembut kepada sahabat-sahabatmu itu. Yo tak lupa nyo ju perintah engkau, jangan tinggalkan benteng waktu dalam perang Uhud, Pak, laman nang. Nabi pesan, jangan tinggalkan benteng pos kalian, kau jangan tinggalkan. Tapi dek tak bujuk je harta rampasan perang, ditinggalkan pos tadi. Oh, kalah kesudahnya. Sampai Nabi berdarah, patah gigi Nabi. Turun surat Ali Imran ayat 159. Ya Rasulullah, tahan emosimu, jangan marah kepada Allah. Dengan rahmat Allah kau berlemah lembut. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalau engkau berkasar hati kepada mereka, mereka akan jauh menjauh darimu. Maka kadang-kadang pindramat, aduh anak gua Pak dekat naraminya baja. Waang piti yo dang. Semayang pamaleh. Baja anak dekat narami. Baja cucu dekat narami pindramat. Mungkin Bapak Ibu lah lupa, tapi taguriah di hatinya. Berapa hari sebelum masuk Ramadan, kota Medan guncang. Apa sebab? Seorang anak membunuh dengan meracuni seluruh anggota keluarganya. Apaknya nyo racun, amaknya nyo racun manci, neneknya, kakaknya. Apa sebab? Anak tadi mengalami ketertekanan di rumah tangga itu. Dari mana sumber tertekan? Satu di antaranya dari lidah. Maka kecek Nabi dan kedua, kalau engkau ingin selamat, ucapkanlah perkataan yang jangan sampai engkau minta maaf setelah engkau mengucapkannya. Dua, yang ketiga, yang terakhir, kata Rasulullah, wa aj'al ya'sa amma fi aidin nas. Kata Nabi yang ketiga, hilangkan harapanmu kepada manusia. Jangan sampai engkau mengantungkan hatimu kepada makhluk, tapi gantungkanlah hatimu kepada Allah. 7 kali, ibu bapa ibu, anak-anak ustaz yang lain nama amalan, amalkan 7 kali pagi, 7 kali petang hari. Zikir menggantungkan hati kepada Allah. Ikuti yang bersama-sama Bapak Ibu. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah yang menjagaku, cukuplah Allah yang melindungiku. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Dia. Wa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu Rabb yang mengawasi
yang mengatur aras yang besar ini. Masuk masalah dan seketik kau nak wasarahan ke Allah. Bapak Ibu, mudah-mudahan 3 wasiat Nabi ini kita amalkan. Ulang balik. Yang pertama tadi, kalau solat, jadikan solat itu solat penghabisan. Kalau yang kedua, kalau berucap, jangan sampai minta maaf awak sesudah mengicik itu. Dan yang ketiga, jangan sampai ada mengantungkan hati berharap kepada makhluk. Berbanyak maaf Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tak kajik-kajik dari awal tadi seketik-seketik dia ambo ya. Kau ustaz malu kau ni buknya di imam gua. Sekali mengaji langsung awak kan hari-harinya. Ambo Irwandi Nasir tadi lah sabi sehari-hari ambo nak jauh dari siku bu. Ambo maja anak-anak Pak Ibu di Universitas Islam Negeri UIN, Syekh M. Jalan Jambi Bukit Tinggi. Ambo pengajar tetap, dosen tetap di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kalau ada anak-anak ibu nan kuliah di Fakultas Tarbiyah, mungkin nyo banyak seketik tahu jambo. Termasuk ambo maja di pasca sarjana di S2 di UIN Bukit Tinggi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan silaturahim malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.